Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita sesi ke-6, kita akan mempelajari tentang food and beverage management. Kalau kamu semuanya di rooms department, tapi once nanti kamu jadi GM, kamu harus tahu semua departemen. Nah, sekarang kita pelajari tentang apa sih itu F&B ya. Kita belajar kulitnya dulu, tidak detail, tapi at least dari situ kamu punya perspektif, punya bayangan. Kalau nanti di hotel memanage F&B itu seperti apa ya? Oke, kita langsung saja. Oke, saya minta Mbak Tara bisa baca. Size and scope food and beverage operation. Food and beverage provision is simply one element of a broader hospitality industry. The restaurant and pubs, bars, and club sector have shown very strong growth in turnover and can be seen to be the dominant sector of food and beverage operation as a large part of hotel. Turnover is dependent on room sales, the canteen, and contract catering or contract food. Service sector have also shown strong growth. In employment terms, restaurants are easily the largest sector, closely followed by pubs, bars, and clubs, with the hotel sector growing more slowly, and the contract food service sector holding steady. Oke ya, di saat pandemi seperti ini, beberapa hotel dulu hanya beberapa mungkin hotel yang fokus hanya di room, saya jualannya kamar aja gitu ya, karena mungkin revenue terbesar itu datang dari kamar ya, rata-rata hotel bintang 3, bintang 4 Indonesia itu 70% total revenue-nya datang dari kamar gitu ya. Nah, once terjadinya pandemik, kita harus berpikir keras gitu ya. Kalau jualan kamar, market lagi kurang bagus gitu ya, karena yang datang ke misalnya ke Palembang itu waktu itu ada pandemi level 3 gitu kan, orang dibatasi untuk datang, orang juga menghindari untuk traveling dan sebagainya. Beberapa hotel harus melakukan inovasi-inovasi kreatif. Nah, terutama tuh di F&B ini nih banyak inovasi-inovasinya. Kalau kamu nanti berkarir di F&B gitu ya, someday kamu jadi F&B manager, kamu dituntut harus mempunyai kreativitas, terutama kreativitas promotion ya. Kamu kerjasama sama chef, kira-kira produk apa yang bisa kamu jual. Nah, ketika pandemi itu, kalau room kan nggak mungkin jualannya delivery ya, tapi kalau F&B itu bisa ngambil market dari luar gitu ya, itu dengan delivery ya. Beberapa hotel sukses melakukan program delivery ini, food delivery ya, mereka bekerja sama dengan Gojek, juga di Grab, kalau beberapa kota yang ada Grab-nya, mereka bekerja sama dengan berbagai platform foodies juga ya, seperti Zomato dan lain-lain gitu ya. Jadi produknya hotel yang dulu F&B hanya dijual di hotel, sekarang bisa dikirim ke rumah gitu ya. Itu sukses juga seperti Hotel Mulia Jakarta, beberapa Shangri-La pun melakukan yang sama, bintang 3, bintang 4 juga banyak gitu ya. Malah grup besar restoran, kamu pernah dengar grupnya Ismaya Group, yang punya restoran-restoran fusion saat ini, dia jualannya juga sama. Dia jualannya akan ke apa sih namanya, melakukan delivery, program delivery ini ditingkatkan gitu ya. Malah di beberapa hotel ini 30%, 40% revenue F&B bisa dihasilkan dari F&B ini ya. Beberapa hotel besar, kalau brand besar biasanya kita pinjam chef, misalnya chef yang terkenal di Singapura gitu ya. Kita datangin misalnya ke Surabaya gitu. Di Surabaya di sana ada Chinese market, kita jualan, kita depanin si chefnya ini, mungkin chefnya ini udah Michelin star atau chefnya ini sudah punya brand yang bagus ya, personal brand yang bagus, sehingga dia akan attract orang untuk coba makan atau dine in atau dine out gitu ya. Nah, inilah program-program kreativitas dari F&B ya. Jadi F&B itu lebih luas ininya creativity, apalagi terutama sekarang dengan banyak portal sosial media ya, di IG, di Facebook, di whatever platform, malah kita ke TikTok juga sekarang beberapa hotel, event itu global brand,
juga main di TikTok gitu ya, karena menyasar market milenial itu platformnya TikTok gitu ya. Jadi beberapa resto atau hotel atau F&B-nya jualannya juga di TikTok gitu ya. Di sini ada yang mau nanya dulu nggak sebelum saya lanjut? Kalau nggak, saya minta Muhammad Ridho. Muhammad Ridho. Standard industrial classification. Classification usually starts with a small number of broad group of activities that are then subdivided into progressively narrower groups so that the classification can be used with varying amounts of detail for different purpose. Nah, jadi di semua departemen sama ya, ada standar operating procedure. Nah, tapi di F&B ini nanti ada produk, ada service. Nah, terutama di kitchen ya, di produk kita benar-benar kalau kita mau, problem dari restoran di Indonesia adalah konsistensi rasa ya. Kamu pernah ngalamin nggak kamu menjadi loyal customer-nya restoran misalnya Tawan ya, Tawan di sana ada ya Tawan yang Chinese restoran itu di mallnya ada nggak di Palembang? Tawan ada ya. Nah, itu kayak gitu kan, itu punya cabang banyak di Indonesia gitu ya. Nah, kamu misalnya reguler, kamu tamu loyalty-nya si Tawan gitu ya. Kamu misalnya senangannya bubur ya, bubur Chinese Kongji gitu ya. Misalnya bubur Chinese gitu ya. Terus kamu nanti merasakan suatu perbedaan gitu. Harusnya kan standar ya di Indonesia sama semuanya. Nah, itu yang problem terjadi itu. Dulu pernah terjadi di beberapa restoran seperti itu. Biasanya karena ganti chefnya ganti, terus atau dia nurunin gradingnya karena harga lagi mahal gitu. Sekarang minyak mahal, solar mahal gitu kan. Dia turunin grade-nya. Kamu sebagai loyalty customer akan merasakan satu perbedaan. Nah, itu jadi problem tuh. Nah, di kreativitas F&B itu gimana caranya konsistensi rasa ya terutama ya. Itu harus dijaga tuh. Mau harga lagi mahal atau harga lagi turun, mungkin portionnya dikurangin, tapi taste-nya atau presentation-nya jangan berubah signifikan gitu ya. Ini yang sulit di F&B ini, dan ini PR nih kalau kamu nanti jadi F&B manager. Kamu benar-benar dituntut harus kreatif, kamu harus kontrol yang namanya produk ya, baik produk servisnya maupun produk di kitchen-nya gitu ya. Ini sangat challenging tapi cukup menarik ya bagi kamu yang berkarir di ini. Dulu tahun 2000-an 15 ke bawah gitu ya, GM yang background F&B itu favorit gitu karena dia memiliki kemampuan creativity ya, bukan yang background GM yang dari room atau yang lain nggak bagus, sama bagusnya tergantung orangnya masing-masing, tapi F&B biasanya akan lebih kreatif gitu ya karena dia terbiasa punya event-event, kalender event yang banyak gitu. Kalau kita jadi di rooms kan cuma jualan kamar ya itu aja gitu, paling kamar dibundling atau kamarnya nggak berubah secara fisik ya, tapi kalau makanan kan bisa berubahnya drastis ya. Jadi F&B itu tidak di industri hotel aja kan, di hospitality, di perusahaan minyak pun nanti ada kitchen sendiri ya. Kalau kamu kerja di perusahaan minyak, masuk ke bagian food produknya, nanti juga sama kita menyiapkan mungkin buat 1.000 orang pegawai Freeport gitu kan. Nah, itu Freeport itu kan eksplorasinya di tengah hutan ya. Gimana caranya membawa makanan dari luar hutan masuk ke situ. Nah, itu tantangan juga ya. Beberapa menggunakan, ada yang pakai helikopter, ada yang bikin kitchen di dalam hutannya dan sebagainya. Juga di industri lain, di rumah sakit ya. Di rumah sakit itu yang terutama nanti ada tambahannya adalah ahli nutrisi, ahli gizi ya. Jadi selain yang masaknya sih sama seperti di hotel, tapi mungkin yang membedakannya adalah nutrisinya ya, gizinya. Karena udah ada takarannya. Kalau orang yang diabetes, orang yang sakit jantung, makanannya misalnya nggak boleh banyak garamnya gitu ya, segala macam. Nah, semuanya cuman background-nya semuanya dari F&B. Tapi di industri manapun F&B ini bisa masuk ya. Di sini ada yang mau nanya dulu nggak? Ya, di 6. Mau tanya Pak? Yuk. Gimana? Kalau untuk satu hotel itu lebih banyak pendapatannya dari departemen mana ya Pak?
Sorry, gimana? Apakah room Pertanyaan atau Evan. F&B itu, Pak? Gimana Evan? Suaranya nggak jelas ya, putus-putus. Kalau Gimana, untuk Kak? satu hotel itu, Pak, kira-kira pendapatan terbesar suatu hotel itu berada di room atau di F&B, Pak? Ya, Kira-kira. seperti saya sampaikan ya, rata-rata ya kalau di hotel di Indonesia, bintang 3, bintang 4 itu 70% pasti jualannya dari kamar, rooms ya. Paling F&B 30-25% gitu ya. Itu sebelum pandemik tuh ya. Tapi sebelum pandemik juga ada hotel yang F&B-nya bisa 50% ya, 50% F&B, 50% rooms gitu ya. Atau malah ada di Jakarta kayak Mulia gitu kan ada ballroom-nya, F&B-nya bisa 60%, roomsnya 40 gitu. Jadi tergantung besaran hotelnya ya. Biasanya hotel di kota besar yang punya ballroom itu punya kesempatan untuk jualan F&B-nya jauh lebih besar. Apalagi dia punya restorannya nggak satu gitu, nggak coffee shop aja, ada specialty, ada Japanese restoran, ada Chinese restoran, dan sebagainya. Jadi kemungkinan F&B-nya bisa lebih besar dari rooms. Ya. Tapi overall, secara umum, rooms di Indonesia hotelnya rooms 70% dari rooms itu revenue-nya. Sisanya dari F&B dan departemen lain gitu ya. Gitu ya, Evan ya. Thank you, Pak. Yang lain ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, saya minta Muhammad Ridho ada. Tolong baca. Cost and marketing. These two terms are closely associated with the particular sector of the industry that have been identified. Cost orientation are identified particularly in the welfare sector, such as catering in prisons for patients in hospitals. Market orientation examples are found in the hotels, restaurant, popular, and fast food sector. Nah, jadi dua hal penting ya di dalam bisnis F&B ya, terutama kita untuk cost pasti ya, karena parameternya jualan F&B pasti nanti kamu ditanya berapa sih food cost-nya gitu ya. Nah, menurut kamu food cost yang bagus berapa persen kira-kira? Ada yang tahu nggak? Restoran atau hotel bagusnya food cost-nya berapa persen? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Saya di 6A. Ada yang tahu nggak berapa persen? Food cost-nya yang bagus berapa persen? Saya pernah dengar nggak kamu food cost-nya berapa persen yang bagus? Adel, tahu nggak Adel? Mungkin sekitar 30-an persen, Pak. 30% ya. Oke, good. Dulu di sebelum apa sih namanya? Sebelum pandemi itu memang rata-rata yang bagus di 30 sampai 35 gitu ya. Tapi sekarang dengan kondisi pandemik, market juga tidak terlalu besar ya. Kadang-kadang kita harus mengorbankan cost-nya gitu. Mungkin cost-nya di atas 30 misalnya jadi 40 gitu. Tapi kamu punya volume jualannya banyak gitu ya. Misalnya kamu di Palembang, kalau kamu di restoran kayaknya daya beli di Palembang berapa sih sekali kamu main cost berapaan kira-kira yang harganya sellable yang bisa diterima pasar berapa? Kira-kira berapa? Batara, Elvan, Indah, restoran atau kafe di Palembang daya belinya masyarakatnya kira-kira berapa? Satu main cost berapa? Berapa? Sorry, Aura. Main course, Pak ya? Berapaan? Kalau kamu makan kira-kira berapa? Kalau untuk mahasiswa biasanya tuh Pak 40-50 dari 25.000 sampai 50 Pak. Oke, jadi kalau kamu udah tahu range-nya 35 sampai 50 nih, misalnya kamu bikin restoran ya, berarti kamu sudah dapat captive market. Marketnya Palembang itu nggak jauh. Kalau kamu jualan harus di harga 35 sampai 50. Kalau di atas itu mungkin ada marketnya tapi sedikit gitu ya. Tapi market terbesar di 35 sampai dengan 50. Berarti kamu harus nyiapin menu-menu. Pertama menu-menu yang populer saat ini mungkin anak-anak milenial menunya misalnya Korean food atau Japanese food. Tapi Japanese food sama Korean food ini relatif cost-nya tinggi nih gitu ya. Karena beberapa ada imported item-nya gitu. Nah, kali ini gimana bisa jualan supaya 35-50?
Bisa kamu ngakalinnya dengan portionnya dikecilin atau memang food cost-nya jadi lebih tinggi. Tapi kalau 35-50 ternyata laku, food cost-nya tinggi, kenapa enggak gitu loh. Daripada kamu food cost-nya 30 tapi nggak ada yang beli karena harganya jadi mahal, ya nggak? Kamu tetap harganya di 50 gitu, tapi food cost-nya jadi 50%. Nah, kalau kamu mau jadi 30%, food cost-nya harganya jadi 65, akan kebeli kali gitu ya, dengan kamu jual 50. Nah, saat ini dalam kondisi pandemi ini kita lebih mementingkan sellable-nya, price gitu. Harganya logik, bisa diterima di market, baru bisa kamu jual gitu. Daripada kamu jagain food cost-nya, tapi nggak ada juga market, nggak ada tamu yang makan gitu ya. Jadi kamu harus broaden open mind-nya bahwa yang orang zaman dulu tuh selalu chef-chef lama atau GM hotel lama itu selalu mainnya di food cost, jangan lebih dari itu. Sekarang berubah gitu. Kita harus bisa melihat the real market seperti apa gitu. Kamu nggak bisa jualan food cost jagain di 35 tapi marketnya ya harganya jadi mahal, ya nggak? Kalau costnya makin rendah kan harganya makin tinggi, betul nggak? Betul nggak? Halo. Betul, Pak. Benar, Pak. Oke, lanjutnya. Kalau nggak ada yang nanya kita lanjut. Saya minta tadi Aura. Aura. Ya, Pak. Dibaca, Aura. Cost and marketing. A market-oriented business displays the following characteristic. A high percentage of fixed cost, a greater reliance on increases in revenue rather than decreases in cost to contribute to the profit levels of the establishment, an unstable market demand for the product, more likely to have a more flexible pricing policy in order to attract customers at off-peak times. Oke, tadi kan udah saya sampaikan ya, tentang food cost. Nah, kita tentang marketingnya. Menariknya di bisnis F&B ini ya, mau di hotel, mau di restoran independen, kamu nanti akan dengan adanya pandemi ini semua kita udah bergerak ke digital ya, digital promotion. Kita tidak menggunakan lagi platform yang tradisional kayak koran, radio mungkin masih ada tapi sekarang udah ke podcast dan sebagainya gitu ya. Kita lebih banyak ke digitalisasi ya, mulai dari tadi kan ada podcastnya atau TikTok, IG dan sebagainya. Nah di sini tuntut memang creativity ya. Kalau bisa kamu bikin restoran itu kamu punya markom ya, marketing communication, ada graphic design-nya juga gitu ya. Dan kamu bikin brand standard promotion-nya gitu sehingga orang kayak kamu kan kalau iklannya Nike udah tahu ya kalau gambarnya itu berarti itu Nike ya. Coca-Cola brandnya seperti itu gitu. Jadi itu udah top of mind, artinya udah masuk ke benak kamu yang paling dalam. Jadi tanpa ditulis Nike pun ada gambarnya itu kamu pasti jawabnya udah Nike. Nah, marketing membutuhkan top of mind ini tuh sampai orang benar-benar bisa masuk ke dalamnya itu tuh butuh bakar duit lah istilahnya gitu ya. Kayak Gojek itu kan. Gojek itu 5 tahun pertama sampai sekarang itu dia bakar duit, mungkin untungnya tipis gitu, tapi dia exposure-nya kan se-Indonesia, se-ASEAN sekarang udah pegang gitu. Dulu awal-awalnya dia bakar uang dulu, iklan dulu gitu, iklan sana, iklan sini, dengan digital ya maksudnya. Terus kasih diskon yang murah, sehingga banyak drivernya dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari konsep marketing. Nanti belajarin di marketing di sesi selanjutnya ya. Sampai di sini ada yang mau nanya dulu nggak? Halo, nggak ada yang nanya? Belum, Pak. Oke, nah nanti F&B manager ini kerjanya sama ya. Kamu kalau jadi manajer di manapun harus menjaga konsistensi servis seperti saya sampaikan, memastikan tamu juga di-greet dan merasakan nyaman di fasilitas atau di hotel kita atau di restoran kita ya. Nah, kadang-kadang kita untuk menjadi seorang manajer, ini ceritanya konteksnya F&B ya, kita banyak faktor yang mempengaruhinya ya, terutama kayak tadi economic situation, lagi pandemi, daya beli masyarakat menurun ya. Kamu tidak bisa pasrah gitu aja, kamu harus berusaha gimana caranya berjuang, kalau enggak restoran kamu atau hotel kamu akan tutup, bangkrut gitu ya. Tapi gimana caranya hindarin itu.
Maka dibutuhkan suatu strategi-strategi seperti saya sampaikan tadi ya. Nah, ini kamu baca aja, ini gimana kita memanage operation, terus cara mentrain karyawan ya, terutama trainingnya ya, supaya terutama di kitchen tuh problemnya. Jadi saya seperti sampaikan konsistensi gitu ya. Misalnya kamu semuanya cook gitu ya, Aura, Indah, Batara cook bareng. Giliran Batara makannya enak, gitu ya. Nasi gorengnya kerasa, gitu. Tapi giliran Indah, Aura rasanya beda. Nah itu nggak bisa tuh kalau restoran itu, harusnya siapapun yang masak kan udah ada standar resipinya. Jadi kamu waktu masak itu tinggal baca aja standar resipinya, berapa portionnya. Malah di beberapa hotel atau beberapa restoran udah di packingin itu bumbunya, jadi nggak akan lari rasanya. Nah ngejagain ini yang susah nih kalau jadi di restoran tuh, paling susah menjaga konsistensi rasa ya. Ganti chef jadi beda menunya, beda rasanya dan sebagainya. Sangat menarik di F&B ini ya. Nah ini level of management itu standar, nggak di hotel, nggak di F&B aja, tapi cuma departemen. Karir path kamu akan mulai dari junior manager ya, mungkin di departemen head B, terus naik ke manager, departemen head A, mungkin naik ke Excom dulu, executive committee, baru ke GM jadi area GM, jadi board of director dan sebagainya. Nah ini ada karir path di industri hospitality ya, kamu akan memulai dari rank file, naik supervisor, naik manager dan sebagainya. Nah, kita sebagai manajer, nggak F&B aja, manajer apapun, kita harus mempunyai suatu strategi ya, mulai dengan perencanaan atau planning, terus kita membuat keputusan. Nah, ini yang kadang-kadang kita membuat keputusan ini, jadi seiring waktu dengan experience ya, kadang-kadang kalau kita jadi junior manager, kita agak ragu, kita membuat keputusan, takut salah, takut ini, dan sebagainya. Itu perlu proses memang gitu ya. Nah, makanya kalau saya saranin kan dari kemarin kamu masuk ke global brand atau kamu keluar negeri, masuk di hotel yang memang manajemennya established, kamu kan banyak belajar di situ. Dari rank file nggak apa-apa, karena memang semua harus dari bawah dulu gitu ya. Dan kita harus memotivasi staff ini jadi susah. Karena kondisi lagi pandemik ini banyak karyawan yang dirumahkan atau gajinya dipotong, motivasi karyawan gimana cara dijaga supaya tetap memberikan servis yang terbaik ke tamu ya. Dan yang terakhir kita harus mengontrol cost-nya, kontrol karyawannya, kontrol bisnisnya dan sebagainya ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Izin bertanya Pak. Yuk, gimana? Kalau di antara departemen room sama FB itu yang mana Pak ya yang lebih mudah melakukan inovasi Pak itu Pak? Di satu sisi kan kalau room itu kan memang overall-nya lebih besar Pak pendapatannya umumnya di hotel Indonesia. Sedangkan FB itu seperti Bapak jelaskan tadi sekitar 30% atau 40% Pak. Ya secara ini saya sampaikan tadi, kalau di room itu kita kan jualannya kamar doang ya, udah nggak bisa diapa-apain gitu. Tapi kalau di F&B kan kamu ada jualan banket, jualan wedding, ya, meeting gitu, meeting, wedding, terus ada lagi a la carte, terus tadi ada apa sih namanya delivery gitu. Jadi itu lebih kreatif dan lebih lebih luas itu untuk promosi itu di F&B lebih dapat gitu. Kalau kamu promosi kamar paling jualan kamar, tinggal nanti kamarnya dikasih bundling apa, atau kamu nanti di pelajaran dari revenue management saya ajarin gimana cara pricing strategiknya gitu ya. Tapi kamarnya gitu-gitu aja gitu, nggak berubah ya nggak. Tapi kalau makanan kan bisa berubah kan. Kamu hari ini jualan mau bikin Korean Food Festival, besok Japanese, Italian dan sebagainya. Nah itu kan artinya boundaries nggak ada batas itu kalau kamu berpromosi. Makanya dituntut kreativitas di F&B ini gitu nih. Jadi semakin kreatif, jualannya makin variasi, dan biasanya kalau produk kamunya sudah di-announce di Palembang gitu, orang akan lihat gitu ya. Nggak tahu nih kalau di Palembang kamu yang di Als Hotel tahu? Yang bekas Grand Jury tahu nggak? Tahu Pak. F&B-nya gimana menurut kamu? Pernah ke situ nggak lihat F&B-nya? Produk sama operation-nya? Belum Pak. Belum. Kamu coba lihat deh. Kebetulan teman saya itu si GM-nya Rizky. Itu si Rizky itu background-nya FB. Anaknya masih muda, keren. Pikirannya, saya salut sama dia, itu anak muda. Punya ide-ide jualan F&B-nya bagus gitu loh. Malah dia saya tanya waktu main di Palembang, saya tanya tuh bikinnya gimana menunya. Dia mengcombine
sejarah makan zaman dulu ya, jadi zaman Majapahit itu ada ceritanya gitu kan, ada flow-nya, terus di-combine jadi fusion gitu ya. Nah itu bagus sih menurut saya, cuman karena mungkin marketnya terlalu kecil ya di Palembang, dan hotelnya juga brandnya belum terlalu bunyi ya, walaupun ini. Tapi itu satu creativity, memang butuh waktu untuk menjadi well known ya. Nah, bayangin dengan hotel yang biasa jualannya hanya coffee shop doang gitu, buffet ya, nggak ada terlalu menariknya gitu. Kita kalau punya restoran harus punya signature-nya gitu ya. Menu andalan kamu apa gitu ya. Gitu ya. Oke, kita juga di dalam, saya sampaikan tadi kan, kalau di FNB itu kita ada kalender event tuh. Januari misalnya ada eventnya apa, Februari Valentine misalnya, terus ada Chinese New Year, ketemu Lebaran, ketemu. Nah, biasanya si FNB manager akan bikin kalender event tuh setahun. Eventnya apa aja tuh harus dibikin jauh-jauh hari. Terus kamu kalau jadi FNB manager udah dapat event itu, kamu harus cari sponsor. Misalnya sponsor di Palembang yang kuat, misalnya motor itu Yamaha, atau produk rokok ya, sigaret dan sebagainya, kamu coba approach. Tapi nggak semua brand boleh ya, kayak di brand saya tuh nggak bisa kerjasama sama rokok karena nggak sehat gitu ya misalnya. Jadi misalnya dibatasin hanya boleh di luar rokok gitu. Nah berarti kamu harus nyari sponsor apa, karena dengan ada sponsor kamu cost-nya menjadi lebih murah ya, dengan harapan biayanya menjadi lebih murah untuk melakukan promosi. Nah, di sini biasanya setelah bikin budget, kamu disuruh bikin tuh kalender event sama GM. Kamu bikin kalender eventnya. Apa ya, targetnya berapa, konsepnya apa. Kayak tahun baru itu konsepnya jangan setiap tahun tuh sama, itu ngebosenin ya, harus ada yang tematik gitu. Mungkin buffetnya dibikin minggu pertama Sumatera food, Javanese food, dan sebagainya ya. Menurut saya menarik di F&B ini lebih, kalau kamu yang seneng apa ya, eksperimental, cocok. Walaupun background rooms nggak masalah menurut saya. Orang mau pindah, banyak teman saya yang backgroundnya FB juga ke rooms, tapi banyak yang room di F&B-nya bagus dan sebagainya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya nggak? Hal yang lain kita harus memastikan ya, waktu kamu jualan di Palembang, kamu bisa mapping market nih. Mapping market orang Palembang, daya belinya tadi kamu udah tahu 35 sama 50. Terus kira-kira preferensinya apa, senangannya apa, makanannya. Terus tempatnya yang cozy, ambiennya modelnya kayak gimana. Apakah mengikuti seperti kota besar Jakarta jadi kiblatnya? Ya berarti kamu prepare untuk bikin sesuatu yang different ya, untuk kamu bisa jualannya ada competitive advantage gitu. Jadi kamu nggak sama, diferensiasinya jelas. Perbedaannya sangat jelas, itu akan menjadi nilai tambah bagi restoran kamu ya. Oke, next adalah, nah ini yang terpenting nih, biasanya kalau kita bikin restoran, kita harus bisa jagain interiornya itu kudu nyambung gitu loh. Konsepnya kamu Italian restoran, tapi interiornya nggak ada Italian-Italiannya gitu, nggak dapet tuh gitu kan. Misalnya kalau Italiannya nanti kita ada kayak tungku pizza gitu ya, modelnya dibakar alami gitu. Nah itu kudu nyambung itu konsepnya itu sama, nanti si tamu tuh akan dapat experience-nya gitu. Kayak di itu bagus tuh di hotel apa tuh yang bekas Horizon tuh apa? Yang di Palembang tuh apa? Arista. Dulu Pak Coki itu bagus juga tuh. Dia bikin yang pertama dulu bikin apa tuh yang dia teh tariknya gitu langsung ya, sama yang bikin apa sih Chinese restorannya pakai alat-alat kayak di makanan Chinese tradisional gitu. Nah itu otentik, itu banyak dicari orang gitu, otentik terus konsisten rasanya, udah menjadi market, udah dapet aja kamu, udah jangan usah takut aja, kamu akan eksis di restorannya ya. Nah ini terakhir ini orang yang nanya, ada siapa lagi nanya tadi? Udah tadi Batara, udah yang lain ada yang mau nanya? Indah, yang lain enggak? Indah mau bertanya, Pak. Yuk. Pak, mengenai rasa yang kata Bapak tadi, udah ada takaran dari restoran, Pak. Bagaimana kalau misalnya ada yang komplain mengenai rasa itu kan, Pak? Pada dasarnya memang lidah orang kan berbeda-beda, Pak. Bagaimana cara Bapak menghandle komplain tersebut, Pak? Yang handle komplainnya itu memperbaiki dulu ininya, produknya dulu. Nah kan seperti saya sampaikan tadi kan, biasanya kalau di hotel kita udah standar recipe ya.
harusnya yang masaknya kamu, yang masaknya Indah, yang masaknya Barata, siapapun yang masaknya, hasilnya rasanya harusnya sama ya. Tapi kan kenyataannya, ini juga problem ya, beberapa cook, kalau kamu yang biasa ngerokok gitu ya, itu tuh nggak bisa ngebedain asinnya gitu, menurut si chef teman saya tuh. Jadi yang ngerokok itu sensitivitas asinnya tuh agak kurang gitu. Nah misalnya kamu menyajikan, akhirnya karena kamu perokok katanya ya, jadi garamnya akan menjadi lebih banyak gitu. Nah, kamu yang makan sebagai tamu yang ini akan keasinan gitu. Nah, itu dari segi produk kudu dibenerin. Nah, dari segi komplain ya kita harus lihat dulu problemnya. Kita lihat juga kalau memang makanan itu seperti kamu bilang ya, kalau memang rasanya udah jauh, itu salah di kita. Tapi kalau tadi kan masing-masing orang kan beda-beda ya. Itu sangat relatif gitu ya. Nah, gimana kita the way kita berkomunikasi sama tamunya sih gitu. Kadang-kadang kita tidak bisa menggurui juga. Memang diperlu nama di industri hotel ini atau hospitality ini, ya kita harus bisa menahan emosi ya. Kadang-kadang kan banyak tamu yang maaf ya, so tahu gitu kan, ngerasa ya bayar nih makanan harusnya gini, Italian tuh gini gini gini, belum tentu dia udah ngerti gitu kan ya. Ya, tapi kita tetap aja harus menerima masukannya, tapi kita bilang bahwa kami punya standar dan diharapkan sih dari standar ini kita tidak akan lari rasanya gitu ya. Ya the way kamu komunikasi itu akan terjadi atau akan terbentuk waktu kamu sudah mulai banyak berinteraksi ya dengan tamu. Di beberapa hotel ya, di hotel yang brand besar ya kayak Four Seasons ya, dulu saya di Four Seasons, level supervisor ke atas itu dikasih otoritas. Misalnya ada tamu komplain, tapi kan di sana harga kamarnya itu semalam bisa 2 juta nyampe 10 juta atau sampai 20 juta gitu ya semalam gitu. Jadi kalau komplain dikit itu kita udah nyiapin wine segala macam itu 1 botol langsung dikasih gitu. Tapi kita harus melihat besaran kesalahannya di mana, terus lihat profil tamunya juga gitu. Memang tamunya udah jelas memang tidak mengada-ngada, ada regular guest kita, ibaratnya komplain apapun kita akan berikan complimentary yang senilai gitu ya. Jadi kamu bayangin dulu saya pernah di sana itu ada tamu komplain akhirnya dibukain wine 1 botol yang harga wine-nya sekitar mungkin 5 jutaan gitu loh. Dan tapi memang secara SOP-nya sama GM-nya udah dikasih wewenang. Jika ada komplain yang berat levelnya gitu, ada beberapa item yang bisa dikasihkan komplimen gitu. Itu ya ceritanya. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaannya seperti biasa, jangan lupa kuisnya nanti dikirim ya. Sebelum ditutup bisa tolong difoto dulu absennya, tolong dibuka webcamnya. Indah atau siapa yang bisa fotoin? Ini yang nggak hadir siapa Indah? Yang nggak hadir itu Nanti ditulis di WA ya biar saya absennya. baik Pak Dino. Tolong dibuka dulu Kemen nanti di foto ya Indah. Tadi share di grup. Udah? Udah Anda? Iza boleh dibantu SS ulang, Zah? Baik, Pak. Siap ya, bisa fotoin di SS ini. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Ini udah di screen. Oke, thank you ya. See you next week ya. Terima kasih, Zah. MITES kapan ya? UTS kapan ya? UTS minggu depan, Pak. Minggu depan. Kemarin ketutup 2 hari. Bisa ganti hari apa ya kemarin libur itu ya? Kalau libur Materinya. kayaknya nggak ada gantinya, Pak, kalau libur. Oh ya udah. Ya udah nyampe materi terakhir ini aja berarti. Tanggalnya udah keluar ya? Belum? Belum, Pak, kalau jadwalnya. Tapi kalau sesuai kalender akademik tanggal 14 itu udah mulai UTS hari Senin nanti. Ya udah, nanti saya sesuaikan dengan materi.
Oke, kalau nggak ada lagi, thank you. See you next week ya. Terima kasih Pak Dino. Thank you. Thank you Pak Dino. See you Pak.